Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana, Dek? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Rini di SMP 2 ini, SMP 2 Sumber Suko, Bu Rini sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala sekolah? 6 tahun. Sudah 6 tahun berjalan ini. Ini Bu Rini, saya hadir ke sini ada kaitannya dengan program guru penggerak di mana kita harus belajar tentang topik pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Di sini ada momen di mana kita juga bisa sharing pengalaman dengan kepala sekolah yang juga sudah menjadi pemimpin pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Rini, atas kesediaannya untuk melakukan wawancara terkait topik pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Bu Rini tadi juga sudah menyampaikan kalau sudah menjabat selama 6 tahun di SMP 2 Sumber Suko, pastinya juga banyak menghadapi permasalahan-permasalahan Bu Rini selama kurun waktu tersebut. Ini mungkin Bu Rini bisa berbagi dengan saya terkait selama ini bagaimana Bu Rini dapat mengidentifikasi suatu masalah atau kasus, apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Bu Rini bagaimana membedakannya? Ya begini, Dek, memang kalau permasalahan di sekolah itu ya banyak sekali. Ada kalanya memang membutuhkan pertimbangan yang perlu pemikiran karena menyangkut misalnya kalau dilihat ini permasalahannya kok dua-duanya ini sama benarnya misalnya, terus kita harus memihak siapa misalnya ini. Nah, kalau misalnya yang seperti ini untuk yang sama-sama benar ini barangkali ini kaitannya dengan etika saja ya, ini kaitannya dengan etika atau dalam arti ada dilema di etikanya, barangkali seperti itu. Kemudian kalau misalnya itu kaitannya yang terkait dengan tuntutan bujukan moral, yang bujukan moral itu pasti ada yang satu sisi itu benar, satu sisi salah misalnya seperti itu. Sehingga kalau kita sudah bisa melihat sisi satunya benar, satu sisinya salah, nah ini kita memang harus bisa mengambil keputusan atau yang ketegasan-ketegasan itu. Sehingga tidak karena bujukan atau karena rayuan sehingga kita memihak yang salah, barangkali seperti itu. Baik, jadi Bu Rini membedakannya itu dari kalau dilema etika itu ada nilai yang sama-sama baiknya, yang kita jadi bingung milih yang mana, membela yang mana gitu Bu. Kalau yang bujukan moral itu benar lawan salah. Baik Bu Rini. Kemudian selama ini Bu Rini itu bagaimana caranya Bu Rini itu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar tadi itu atau yang sama-sama mengandung nilai kebaikan, atau yang dilema etika itu tadi, bagaimana Bu Rini mengambil keputusan terkait masalah seperti itu? Terima kasih. Kalau untuk mengambil keputusan yang dilema etika ini memang terkadang kita harus benar-benar berpikir karena sama-sama benarnya, sehingga ada kalanya kalau kita itu mengambil keputusan dasarnya atau basicnya itu misalnya, saya pakai yang rasa peduli kita kepada mereka. Ada kalanya ya salah satu itu memang untuk membangkitkan kepedulian itu. Kemudian ada kalanya juga misalnya kita harus menyelamatkan kepentingan dengan orang banyak, ada kalanya gitu. Ada kalanya juga kita mempertahankan
peraturan yang sudah kita buat. Kadang-kadang seperti itu. Ada kalanya ini bisa muncul apa kombinasi untuk tidak hanya satu persatu itu yang saya alami. Jadi kalau menurut saya itu, kalau apa misalnya ada contoh tadi, harus ada contoh. Oh boleh, kalau Bu Rini ingin menjelaskan berbasis contoh boleh. Kalau misalnya ada contoh itu begini, ada kasus misalnya antara guru dengan siswa misalnya, terkait misalnya ada peraturan yang sudah dijelaskan pada orang tua, kemudian juga siswa, itu yang muncul di tata tertib biasanya. Pada saat proses pembelajaran, jika tidak ada kebutuhan yang dianjurkan oleh guru untuk menggunakan HP, maka dilarang untuk menggunakan HP. Kemudian kalau terjadi, ini nanti harus apa ini namanya, harus ditindak itu dengan mengambil HP itu, kemudian paling lama kita amankan 1 minggu. Itu orang tua tahu, murid tahu. Nah, suatu saat itu terjadi, tetapi di dalam kelas itu ternyata guru dengan siswa itu membuat aturan sendiri. Misalnya kalau terjadi seperti ini, kesepakatan di kelas itu nanti namanya HP itu disimpan di sekolah itu tidak 1 minggu. Ini misalnya 1 bulan. Lebih lama. Ini dengan seperti ini kemudian sudah 1 minggu ya, HP itu kok tidak dikembalikan, orang tuanya kan mulai merasa bingung, mulai bertanya-tanya dan sebagainya, akhirnya juga datang ke sekolah dengan marah karena anaknya ditanya karena mau ditahan 1 bulan. Ya, segini suami istri itu ke sini, kemudian ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada wali kelas, kemudian ada gurunya, ada saya juga. Lah, di situ untuk yang pertama, untuk keputusan di kelas itu kan memang karena ini keputusan mempertimbangkannya orang banyak. Kalau ini nanti tidak disita, bagaimana yang lainnya misalnya seperti itu, rasa keadilan dan sebagainya itu tak jane yo kasihan dan sebagainya. Akhirnya diputusin diambil di situ sudah. Kemudian sampai di sini orang tua kan juga tidak terima. Kalau orang tua tidak terima, itu akhirnya ini bagaimana Bu, kok bisa aturannya itu yang disampaikan ke orang tua itu 1 minggu, kenapa sekarang jadi 1 bulan? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian saya terima Bu kalau misalnya ini disampaikan dulu ke saya, tapi kan tidak pernah menyampaikan, jadi saya tidak terima. Nah, kalau sudah mulai seperti ini kan keputusannya, ini kan kita ambil adalah keputusan yang ini jangka panjang ya, jangka panjang. Ini ada jangka pendek, jangka panjang. Karena nanti kalau misalnya kita tidak memutuskan segera akan banyak problem. Kemudian kita menyampaikan keputusan yang kita pakai adalah kalau ada orang tua ya keputusan yang sesuai dengan peraturan yang ada itu tadi. Mau tidak mau ini harus dikembalikan. Itu kan berarti juga sudah ada kombinasi selain dari jangka pendek, jangka panjangnya, kemudian dari peraturan dan sebagainya, itu kan juga sudah masuk. Baik, jadi kalau misalnya saya rangkum tadi, istilahnya untuk pengambilan keputusan itu acuannya Bu Rini itu ada yang berbasis kepedulian, kemudian kepentingan orang banyak, sama peraturan juga termasuk pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek. Baik Bu Rini, terima kasih. Selanjutnya mungkin Bu Rini memiliki langkah-langkah atau prosedur yang diterapkan untuk pengambilan keputusan. Bagaimana Bu Rini? Kalau langkah-langkah biasanya jika ada masalah nih, ada masalah kemudian datang, kita sudah mulai bertanya, mengidentifikasi ini masalahnya masalah apa misalnya gitu.
Kemudian setelah itu, ini masalah ini terjadi itu siapa dengan siapa, misalnya kan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah itu kita bisa cari di faktanya, misalnya masing-masing itu ditanyai, misalnya fakta-faktanya menurut sampean ini bagaimana kok jadi permasalahan seperti ini. Kemudian dari pihak satunya juga sama, ternyata ini kan podo benernya gitu loh, maksudnya itu sama benarnya. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, terus kita sudah tahu data baru, kita itu juga diuji dengan teman di sekitarnya, barangkali ini kejadian dan sebagainya bagaimana. Akhirnya kita kan bisa menentukan yang yang benar-benar memang terjadi, bukan buatan, maksudnya kata-kata itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah milih memang data-data yang benar, lah itu kita pakai untuk pertimbangan data untuk mengambil keputusan. Gitu. Ini contoh ya, Dek. Kok contoh mah enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, Bu. Biar lebih. Jadi gini, yang benar-benar terjadi itu misalnya gini. Di sini itu ada budaya kalau setelah sholat duhur itu kan ada mengaji, tapi masih ada 1 jam untuk masuk di kelas. Nah, suatu saat itu ada permasalahan, kebetulan memang orang sekitar kita itu depan sekolah ini dan juga penjaga malam itu kami libatkan di ngimami sholat duhur. Nah, suatu saat menjelang sholat duhur itu ada yang terjadi. Nah, kok anak-anak itu lihat-lihat HP, ternyata HP itu setelah dilihat itu kok mau gelut. Nah, pulangnya jam 1, mau gelutnya setengah 2 misalnya. Akhirnya karena tahu otomatis supaya tidak terjadi gelut dari perkelahian, akhirnya kan si orang ini imam tadi ya, yang imam itu kan akhirnya memberitahu anak-anak langsung di musola itu untuk keseluruhan. Dampaknya apa? Guru-guru yang punya misalnya mau ulangan, mau ini kan akhirnya marah-marah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kan sebenarnya kan sama-sama benarnya. Andai kata itu tidak segera diatasi, nek terjadi perkelahian, lah ini bagaimana kan juga sama runyamnya. Nah, terus dari sini itu teman-teman itu yang kelompok ini secara kelompok, artinya ini individu masuk kelompok ya dia. Nah, kemudian yang ini guru-guru ini terus pokoknya kayak antipati gitu loh. Terus antipati, terus nggak usah dilibatkan dan sebagainya. Misalnya sana sih juga terima, maksudnya andai kata tidak dipakai pun nggak apa-apa. Akhirnya kalau seperti ini kan nggak bisa nggak bisa diselesaikan saat itu. Kalau yang contoh yang tadi kan bisa langsung selesai ya. Kalau ini berarti harus lewat rapat. Kita harus lewat rapat ya, kita karena kelompok tadi itu ya Bu. Iya, jadi lewat rapat plus minusnya, misalnya memang dibandingkan guru, karena di sini gurunya itu wedok. Dek, berapa ya? Dari 16 guru itu 14 wanita, 2 laki-laki gitu loh. Sehingga anaknya banyak laki-lakinya, sehingga saya butuh orang luar yang bisa juga menyelami anak-anak. Lah anak-anak ini kalau di itu nurutnya bukan main. Kalau di kandang itu jauh lebih nurut gitu loh. Sehingga saya tanyakan ke teman-teman, ya bagaimana, apakah ini panjenengan masih memerlukan atau tidak? Nah, misalnya gitu. Kalau memang masih memerlukan, bagaimana caranya andai terjadi nanti yang secara mendadak seperti itu dan sebagainya gitu. Akhirnya ternyata teman-teman juga masih membutuhkan, sehingga mereka punya cara begini. Kalau memang ada yang mendadak harus share ke guru-guru, jadi guru-guru itu kan bisa siap, enggak mikir sing enggak. Kemudian
Yang kedua, untuk kalau memang itu jangan tanggung. Jadi misalnya jamnya itu kurang 1 jam, misalnya 40 menit, ya pakailah 40 menit. Gitu, jadi sama-sama nyamannya. Jadi kalau seperti contoh-contoh seperti ini kan akhirnya kita baru bisa membuat keputusan nanti setelah keputusan kita lihat lagi untuk diuji cobakan, kan sudah diuji cobakan, kemudian dilihat lagi apakah keputusan yang kita ambil itu benar atau salah, baru kita refleksi nanti dengan teman-temannya gitu. Baik Bu Rini, luar biasa langkahnya, mulai dari identifikasi masalah sampai terakhir juga ada refleksi Bu Rini. Selanjutnya, selama menangani kasus-kasus dilema etika dan mengambil keputusan, hal-hal apa saja yang menurut Bu Rini itu efektif dalam pengambilan keputusan? Efektif itu kalau menurut saya manakala teman-teman kita itu enggak masing-masing yang punya permasalahan tadi itu, menurut saya kalau memang sama-sama ingin mencari jalan keluar yang baik. Tidak punya kepentingan masing-masing. Kalau sudah punya kepentingan ini biasanya kan sulit untuk dicari titik temunya. Jadi bertahan tetap di situ. Jadi kalau menurut saya itu selama masih kita itu punya cara pandang yang sama dan sebagainya, tujuan yang sama, insya Allah efektif sekali itu. Jadi harus punya acuan atau tujuan yang sama biar bisa kembali ke sana kalau ada permasalahan. Baik Bu Rini. Selanjutnya hal-hal apa saja yang merupakan tantangan, yang menjadi tantangan buat Bu Rini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangannya ya tadi, kalau cara pandang kita sudah tidak sama, bertahan dengan kepentingannya masing-masing, ini kan sudah sangat sulit, sehingga kita harus caranya menghilangkan kepentingan dari versi masing-masing. Kita utamakan adalah kepentingan siswa, kepentingan kita bersama dengan saya. Baik, jadi tantangannya perbedaan visi atau tujuan tadi ya Bu Rini, menyatukan itu. Selanjutnya, apabila ada suatu masalah gitu Bu Rini, apakah Bu Rini punya jadwal gitu ya atau aturan waktu gitu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau bisa langsung diselesaikan di tempat gitu, atau mungkin butuh waktu khusus, tahapan khusus gitu Bu? Lihat kalau menurut saya itu lihat kasusnya lah. Manakala memang bisa diselesaikan di tempat, ya itu sudah saya tadi sudah memberi contoh, ada yang diselesaikan di tempat, kemudian ada kalanya memang kita butuh waktu untuk rapat, jadi kita harus menjadwal itu. Jadi lihat dulu kasusnya. Lihat kasus saya. Baik. Kemudian ini ada tidak Bu Rini seseorang gitu ya, atau faktor-faktor yang mempermudah membantu Bu Rini dalam mengambil keputusan? Kadang kita sebagai manusia itu kan butuh tempat sharing gitu misalnya nanya ke siapa, kalau saya mungkin dulu itu ayah saya gitu punya sosok yang saya jadikan panutan untuk saya pasti dalam mengambil keputusan gitu. Kalau Bu Rini mungkin tidak ada sosok seseorang yang jadi acuan gitu yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, atau mungkin faktor yang lain bukan orang tapi juga bisa membantu Bu Rini dalam mengambil keputusan? Kalau saya ya ada sosok itu, tapi saya pakai komite sekolah, karena kalau komite sekolah itu kan memang orang sini ya. Kemudian sudah termasuk ke di lingkungan kan, dia juga didengar lah nasihatnya. Kemudian kalau misalnya lepas yang terkait dengan lingkungan, mungkin bisa wakil kepala sekolah atau urusan tergantung kasusnya.
contoh saya itu yang pusing sampai enggak bisa tidur ya dia. Misalnya nek didelok nang BA itu kan omongannya serangan-serangan itu adalah masalah kunci misalnya ya. Masalah kunci. Kunci ini saya seretnya adalah misalnya ke Mbak, misalnya sebut nama enggak apa-apa ya. Misalnya ke Mbak Mus itu ya. Dia pesuruh di sini wanita ya, pesuruh di sini. Saya merasa nyaman di situ. Sementara yang satunya mungkin apa ya, penjaga malam. Penjaga malam mungkin juga ingin pegang kunci. Nah, ini saya bingung antara hati saya ini yang mau ke sini, tapi ini misalnya anu kuat juga masuk akal lah alasannya. Nah, itu saya mulai sudah mulai berpikir, walaupun Yois berdoa, tapi terkadang itu Bapak komite ke sini saya sampaikan misalnya permasalahan itu sebaiknya bagaimana Pak, ini saya plus minusnya, maksudnya kalau ini begini, ini begini, saya sampaikan. Kemudian dia jawabannya gini, oh kalau begitu Bu, berarti tetap saja di Mbak Mus. Insya Allah yang penjaga malam ini adalah orang yang apa ya, lillahi ta'ala itu. Terus yang maunya saya ngumpulkan dan sebagainya, dari pihak penjaga malam datang, terus tanya beliaunya, Bu bagaimana Bu? Oh iya Mas, tadi sama Pak Yono, Pak komite itu, katanya gini Mas, kunci itu tetap di Mbak Mus, dan Pak Yono itu sangat percaya ke sampean, itu sangat lillahi ta'ala, sehingga apa ini kunci ini disarankan tetap di Mbak Mus. Gitu orangnya tertawa, itu selesai Bedi. Jadi memang macam-macam kan ceritanya. Oh ada yang sosok sini, gitu. Itu yang antara lain. Iya, antara lain. Iya. Ada komite urusan juga gitu. Iya, tergantung permasalahan. Tergantung permasalahannya. Yang bisa membantu mengambil keputusan. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bu Rini. Dari semua tadi yang Bu Rini sampaikan, mulai langkah-langkah, terus cara membedakan masalah itu dilema etika, sampai cara penyelesaiannya, dan juga melibatkan panutan atau sosok yang membantu mengambil keputusan. Pembelajaran apa yang Bu Rini bisa ambil dari pengalaman Bu Rini mengambil keputusan dilema etika? Iya, apa di pengalaman ya? Dari pengalaman semua itu pembelajaran apa yang bisa Bu Rini ambil? Jadi kalau saya itu memang kalau untuk apa ini namanya dilema etika memang benar-benar menurut saya itu ya menguras pikiran, perasaan dan sebagainya. Tapi manakala kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, bisa kita juga berdiskusi dengan teman untuk mengambil keputusan, rasanya memang menjadi lebih ringan, kemudian bisa diterima semua pihak, sehingga tidak terjadi permasalahan yang berikutnya. Saya rasa dengan bantuan teman-teman dan sebagainya itu kita bisa untuk mengelola sekolahan itu, untuk menjadi pemimpin dan sebagainya itu akan lebih mudah menurut saya. Itu kalau saya. Yang bisa diambil pembelajaran adalah dalam pengambilan keputusan itu melibatkan banyak pihak, supaya keputusan kita itu bisa dilihat dari sudut pandang berbeda, dan benar-benar bisa disepakati dan dijalankan bersama-sama. Iya, Bu Rini, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Banyak sekali ini ilmu yang saya dapatkan dari Bu Rini terkait pengambilan keputusan, dan yang saya mungkin saya garis bawahi itu juga itu tadi Bu Rini, yang membuat kita efektif dalam mengambil keputusan itu adalah adanya visi atau tujuan yang sama. Iya, benar-benar gitu. Jadi itu benar-benar harus dicanangkan ke masing-masing personal, baik murid, guru, orang tua juga harus tahu. Benar-benar. Seperti yang tadi Bu Rini sampaikan. Dan yang terakhir juga
harus melibatkan banyak orang, Nggih. tidak sendiri. Iya, Jadi bisa lebih ringan Iya, itu sebagai pemimpin Bu Rini. Iya, betul sekali, Dek. Oke. Baik Bu Rini, Oke. terima kasih atasnya dan sharingnya. Semoga bermanfaat bagi semuanya yang lihat juga, bagi saya terutama nih Bu Rini. Kalau gitu saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Nggih, juga. matur nuwun, Bu Saya Rini. juga dapat ilmu dari sampean.